Halo guys, kali ini saya membuat video berbeda dari biasanya, di mana kali ini saya kedatangan mahasiswi tepatnya dari Universitas Udayana. Nah, di mana suatu kehormatan buat saya pribadi dipilih sebagai salah satu narasumber untuk mengisi skripsi dari mahasiswi UNUD ini. Dan di samping saya sudah ada mahasiswinya, bisa perkenalkan Oh diri iya, dulu, guys. baik sebelumnya perkenalkan saya Windy, Mhm. saya dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Jadi sekali lagi terima kasih Winnie sudah memilih saya untuk dijadikan salah satu narasumber ya Ya, di penelitian atau untuk skripsi ya dari judul apa judulnya tadi? konten kreator YouTube sebagai sumber penghasilan dan media informasi agribisnis. Heeh. Konten kreator sebagai sumber penghasilan dan Eh, Informasi agribisnis. informasi agribisnis ya, Ya, informasi. agribisnis. Oke, kira-kira nanti apa saja pertanyaan yang diberikan oleh Windy? Langsung saja kita mulai. Oke, Ya, silakan Windy. baik. Terima Jangan kasih. susah-susah ya, Ya, sebisanya aja nih ya. guys. Oke. Baik. Heeh. Sebelumnya perkenalkan saya Windy. Jadi terima kasih sudah Mhm. meluangkan waktu Iya. untuk membantu penelitian saya. Heeh. Pertama mungkin saya mau nanya yang nama lengkapnya beli Ya. dulu. Oke, nama lengkap Tiang Made Sugianta. Sugiantara. Baik. Sugianta, bukan Oh gitu. Sugiantara, bukan Oh ya, Sugiantara. Sugianta. Sugianta. Ah, ah. Oke. Oke. Sesuai dengan nama channel lah. Ah, ya. Oke, selanjutnya umur beli saat ini 34 ya? tiga 34, 34 34 tahun. 34 tahun dan pendidikan terakhir tuh Sarjana pendidikan sarjana pendidikan. Nah, alamat tempat tinggal saat ini di Kediri Tabanan. Kediri Tabanan. Eh, kan beli sebagai konten kreator saat Ah, ini. Ada pekerjaan lain mungkin selain sebagai seorang konten kreator? Anda ngempu. Bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga saya. Itu aja. Iya, terus mungkin bisa diceritakan awal mula beli Mhm, mengetahui tentang YouTube itu dapat menghasilkan itu dari mana, mhm, seperti apa? mhm. Oke, dari awal ya saya cerita Ya, ya. Terima kasih ini. Jadi awal saya membuat channel YouTube ini kurang lebih tahun 2012 ya. Saat itu saya masih sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi swasta berita nasional, mhm, di mana setiap kali liputan mana yang saya rasa menarik itu saya upload ke YouTube salah satunya. Nah, dari upload video tersebut ada salah satu video yang berjudul kemiskinan di Bali lah salah satunya itu boom, itu viewsnya 1 juta ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi saya masih belum gini ya, belum tahu bisa menghasilkan making money dari si YouTube ini. Nah, saya jeda, jeda, jeda. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya upload lagi. Nah, dan saya lihat di beberapa televisi, media televisi itu menginformasikan salah satunya Atta nih, Atta Halilintar oh itu ya, kan. Tan. Itu katanya si Atta itu bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube sampai miliaran. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk mengembangkan channel saya ini. Awalnya itu belum begitu saya ini, belum langsung bisa menghasilkan syaratnya Mhm, itu ada 4.000 jam tayang kalau nggak salah dan 1.000 subscriber minimalnya. serius. Nah, saya harus memenuhi itu dulu, terus 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 akhirnya terpenuhi. Nah, dari situlah awal pendapatan dari YouTube itu akhirnya menghasilkan. Mhm, Nah, terus kemudian 2014 saya resign dari ke jurnalis ini. jurnalis. Kemudian saya kerja di salah satu bank BUMN. Di sana saya sibuk lagi nih, nggak sempat ngurusin si channelnya ini, nggak rutin upload video lah, bahkan jeda sampai 4 tahun ya, karena saya di Bank Mandiri Sama dia. 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Kemudian akhirnya pas kejadian saya jatuh di kantor, akhirnya saya memutuskan untuk resign gitu, dan di sanalah titik awal saya fokus ke Oh YouTube, YouTube. akhirnya sampai sekarang. Oh ya. Baik, Beli Apalagi lanjut pertanyaannya? lanjut ke profil konten kreator Beli ya. Mhm. Jadi yang melatar belakangi tadi itu mungkin Beli bilang dari melihat Atta Halilintar Iya, ya tadi ya. termotivasi jadi. Terus eh, apa nggak ada alasan lain nggak untuk kenapa Beli harus apa menjadi konten kreator, Oh iya, memilih menjadi konten heeh, kreator? Apa mungkin Beli iya iya, tertarik sama YouTube atau heeh. mungkin
dia emang punya hobi untuk Iya. ngedit-ngedit video atau seperti itu? Iya. Sebenarnya kalau dirunut dari awal itu basic saya itu sebagai jurnalis, sering berkaitan sangat-sangat erat dengan video jurnalistik itu. Nah, jadi saya disarankan saat jadi jurnalis kan dilatih untuk mengambil bagaimana cara mengambil Iya, video, video. angle yang bagus, Mhm. dan membuat naskah sendiri. Nah, di sana saya memiliki skill itu. Nah, jadi di samping saya memiliki hobi visual audio visual itu, nah jadilah saya menjadikan YouTube ini sebagai wadah untuk berekspresi saya Berekspresi. sebagai hobi sih Sebagai hobi sebenarnya. ya? Penyaluran hobi berarti Ya, beli ya? penyaluran hobi tepatnya. Oke. Nah, selanjutnya itu jenis konten apa yang biasanya beli buat? Hmm, Jadi dominan konten apa yang ya. beli buat? Kalau sekarang itu lebih dominan ke kuliner ya, kuliner Kuliner. khas Bali, khususnya babi guling. Hmm. Nah, kenapa saya memilih kuliner? Karena di sini saya secara tidak langsung ingin mempromosikan atau ingin melestarikan kuliner khas Bali, khususnya babi guling, memperkenalkan ke dunia. YouTube ini kan jangkauannya Iya, luas ya, sangat sampai luas. seluruh dunia. Nah, itulah motivasi saya untuk mengangkat konten babi guling ini, yaitu ingin memperkenalkan dan ingin melestarikan kuliner Bali babi guling. Baik. Selanjutnya itu beli eh, bagaimana sih awal muncul ide untuk ide konten misalkan nanti mau buat konten di babi guling di Mhm. sini atau di daerah sini pasti beli kan nggak di satu daerah aja Iya, buatnya heeh. kan. Nah, pasti apa sih yang membuat beli itu ada Untuk ide-ide membuat untuk konten konten babi guling. setiap buat Ya, konten. seperti tadi yang saya bilang itu, alasan saya yang pertama itu adalah ingin melestarikan kuliner Bali. Sebenarnya saya dulu punya pengalaman, pas saya jalan-jalan itu, saya melihat ada, kok warung babi guling ini kok, sepi ya, Iya, kasihan gitu. Nah, coba deh, awalnya itu coba-coba dulu, ingin mengangkat si kuliner babi guling ini, yang saya lihat sepi itu. Nah, lama-lama kelamaan ada views, dan si dagang babi gulingnya itu karena pada waktu saya ke sana itu agak sepi, kemudian saya ke sana lagi, dibilang adalah peningkatan dari sebelumnya. Nah, dari sanalah tergerak hati saya untuk melestarikan atau ingin mempromosikan kuliner-kuliner babi guling yang street food Bali yang terpinggirkan lah, yang UMKM, belum rame belum begitu. Beda dengan yang sudah rame kan sudah punya nama, iya, otomatis rame kan. langsung. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu kan belum, apalagi yang baru memulai usaha babi guling itu pasti membutuhkan effort yang luar biasa agar usaha mereka terkenal. Berarti secara tidak langsung itu ingin membantu Ya, mempromosikan UMKM yang ada ingin di membantu para UMKM khususnya babi guling dan ingin melestarikan kuliner kuliner. tradisional khas Bali. Ya. Oke, selanjutnya mungkin masuk ke settingan fisik yang disiapkan setiap beli datang ke tempat-tempat babi guling atau Hmm, ke tempat-tempat yang beli akan masukkan ke konten itu hmm, settingan seperti penentuan thumbnail itu yang biar menarik itu hmm. seperti apa biasanya? Oke. Kalau misalnya penentuan thumbnail itu sih sambil jalan saat liputan ya. Mm-mm. Nah, di sini kalau misalnya saya melihat ada yang menarik, apa sih daya tarik dari tempat yang saya datangi ini? Kalau misalnya nih babi gulingnya berlapis emas misalnya. Oh ya. Nah, itu saya foto, Mm. saya gali informasi soal itu, saya foto, saya edit, saya kasih judul-judul di thumbnail-nya itu biar menarik. Jadi lebih Jadi intinya itu apa yang menarik di suatu tempat itulah yang saya jadikan thumbnail, di highlight gitu beli ya. di highlight itu. Oke. Apalagi nih? Nah, selanjutnya ini terkait kebijakan di YouTube hak ciptanya beli. Hmm, Eh, berkaitan adanya kebijakan atau aturan hak cipta video di YouTube itu, mhm. beli pernah nggak mendaftarkan hak cipta kontennya beli? Oh, Eh, biar misalkan kan kayak ada pelanggaran heeh, gitu, seperti itu. Mungkin bisa oke. diceritain. Biar antisipasi konten kita di-re-upload gitu ya. Iya. Kalau saya selama menggeluti sebagai konten kreator ini, Mm-mm. saya hanya mengikuti kebijakan dari YouTube yang ada di YouTube aja. Mm-mm. Nah, misalnya saya menggunakan lisensi YouTube standar. Nah, Mm-mm. di sana saya rasa sudah cukup. Nah, kalau misalnya ada yang re-upload, kalau menurut saya silahkan aja, tapi izin itu perlu. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalnya untuk mengantisipasi copyright ini, Mm-mm. tentunya saya memilah-milih lah, terutama dari hal background. Biasanya yang rentan menimbulkan copyright itu background. Background.
Nah, backsound yang sudah terdaftar atau memiliki hak cipta itu, Hmm. kalau kita gunakan kembali, pasti kena copyright. Audionya itu dari YouTube, dari YouTube sendiri. Itu sudah menyediakan di audio library namanya. Jadi kita tinggal pilih aja di sana. Apalagi. Dari pemilihan musiknya udah ya dia, jadi emang yang disediakan oleh YouTube aja yang Ya, digunakan disediakan oleh YouTube biar aman. biar aman. Ini pengetahuan juga buat konten kreator lain yang membuat konten sama seperti saya agar aman. Gunakanlah audio atau backsound dari YouTube sendiri biar aman, nggak kena copyright. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada settingan non fisiknya, itu kayak penentuan lokasinya, lokasi video, terus alat yang digunakan untuk membuat kontennya beli. Itu kayak gimana tuh? Kayak settingannya. Penentuan tempat dulu ya. Iya. Nah, untuk penentuan lokasi atau tempat yang akan saya tuju dalam pembuatan konten ini, terlebih dahulu saya mencari tahu dulu nih melalui sosial media. Kira-kira di ini apa sih yang menjadi daya tarik. Nah, setelah saya menemukan sisi keunikan dari tempat yang akan saya tuju ini, saya terlebih dahulu meminta izin dulu ke owner atau pemilik dari tempat usaha yang akan saya datangi ini. Meminta izin dan sekaligus jadwal nih, kapan kira-kira nanti akan didatangi untuk diliput. Nah, setelah semuanya selesai, saya riset nih, apa kira-kira nanti cocok pertanyaannya, angle yang mana yang bagus, dan sebagainya yang mendukung konten yang saya buat ini. Nah, setelah semua selesai, alat saya sudah persiapkan, barulah ke tempat yang akan saya tuju. Nah, di sana mulai eksekusi lah istilahnya, eksekusi mengambil angle demi angle, mana kira-kira yang menarik, dan wawancara pastinya, wawancara dengan owner, kira-kira histori dari usahanya ini, kenapa memilih usaha babi guling, dan berapa termasuk pendapatan juga, Omsetnya. berapa omset per bulannya, harganya berapa, dan segmen pelanggannya dari mana aja. Oke, berarti pertama tuh survei pasti beli ya. Ya, Karena survei, setelah itu wawancara, minta izin dulu ya, minta ya izin izin dulu, browsing dulu, browsing dulu, terus izin, izin, kalau diizinkan kita ke baru sana, ke sana. terus kita sampai di tempat, baru kita lihat nih apa yang kita perjelas lagi Ya. daya tariknya itu. Oh, kira-kira ini yang menarik, oke. Ini yang kita tonjolkan begitu. Kemudian kita mulai eksekusi tuh, mengambil video-video dan gambar-gambar, foto-fotonya itu buat dijadikan konten atau thumbnail. Lanjut beli untuk Oke. masih tentang hak cipta sih tadi beli ya. Untuk klaim hak cipta di YouTube itu ada nggak, misalkan pernah nggak beli mengalami situasi kayak kontennya beli itu dianggap melanggar hak cipta, dianggap melanggar? Pernah pasti. Saya rasa ini pernah dialami oleh hampir semua konten kreator lah. Nah, konsekuensi dari pelanggaran hak cipta ini ada beberapa konsekuensi. Kan ada 4 jenis dolar ya. Ya, merah, abu-abu, abu-abu coret, hijau, sama kuning. Nah, biasanya yang saya alami ini kebanyakan kalau konten saya itu melanggar hak cipta itu langsung diblokir. Dolarnya itu berwarna merah. Nah, kalau misalnya hak cipta ini saya hak cipta dari penggunaan atribut dan juga musik ya. Pasti dolarnya itu bakal berwarna merah. Nah, lain halnya kita pelanggaran komunitas. Nah, kalau pelanggaran komunitas itu biasanya di babi guling itu rentan. Misalnya kalau kita memperlihatkan babi guling secara utuh, apalagi pas masih ditusuk itu bakal menimbulkan pelanggaran komunitas karena YouTube menganggap konten atau isi video tersebut sadis. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya dolar menjadi kuning. Nah, kuning berarti video kita tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Nah, jadi pelajaran juga nih buat konten kreator yang bergelut di bidang atau konten kreator yang sama mengulas babi guling, jangan memperlihatkan babi guling secara utuh. Karena konsekuensinya yaitu pelanggaran komunitas. Dolar menjadi kuning, penghasilan nggak maksimal. Jadi kebayang kan, kita capek-capek liputan, gitu kan, capek-capek buat naskah, capek-capek ngedit, tiba-tiba dolarnya kuning dan nggak menghasilkan kan, nggak ada benefitnya buat kita, kita rugi kan. Nah, gitu. Berarti kalau dolarnya kuning itu emang benar-benar nggak bisa masuk ke kita AdSense-nya? Bisa sih, tapi nggak semaksimal dolar hijau. Oh, berarti ada potongannya gitu ya istilahnya Bu ya? Sedikit.
Jadi itu Kata tips dari belinya ya, iya, kalau membuat video. heeh. Nah, Apalagi nih? caranya diminimalkan tuh berarti, kayak beli misalkan babi guling tadi tuh nggak disensor yang full, nggak apa, Nah, diliput yang full iya. kayak gitu. Jadi cara agar konten konten yang kita buat khususnya babi guling itu aman dari pelanggaran komunitas, kita harus benar-benar memilah dan memilih gambar mana, video mana yang layak untuk di short, Mhm, direkam, atau gambar mana yang nggak layak untuk direkam. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi itu, berdasarkan pengalaman saya pribadi, yang nggak layak itu adalah memperlihatkan full babi guling yang masih ditusuk, mhm. kemudian pas pemotongannya itu ada gambar darahnya juga, itu pasti terkena dolar kuning. Termasuk Jadi ke yang aman aja lah, iya, yang mhm, aman aja. Ada oke. lagi? Kalau pendekatan dalam menggunakan konten yang dilindungi hak ciptanya itu seperti apa, Beli? Mungkin ada nggak cara atau izinnya dalam misalkan biar nggak kena pelanggaran Oh, yang gini, ya yang seperti yang saya bilang heeh, tadi itu, agar aman itu, misalnya hak cipta nih, mhm, jangan agar aman video kita nggak terkena dolar kuning atau dolar merah atau diblokir bahkan, jangan sekali-kali mempergunakan background yang ada hak ciptanya. Nah, pergunakanlah background yang sudah disediakan oleh YouTube di audio library-nya itu. Kemudian dari pelanggaran komunitasnya itu, pintar-pintarlah dalam memilih angle video. Jangan sekali-kali memperlihatkan, kalau babi guling ya, jangan mhm, sekali-kali memperlihatkan babi guling secara utuh ataupun proses menggulingnya itu, karena itu dianggap penyiksaan iya, binatang, oke. terkesan sadis lah, Sadis ya itu dianggap ya. sadis oleh YouTube. Padahal itu kan konten yang matang ya. Iya, Itu kalau kita berpikir awam. iya, Tapi kan beda antara mungkin kita berpikir awam dengan iya, si penilaian YouTube penilaian ini YouTube, sendiri. iya. Nah, lanjut nih ke Mm-mm, profesi konten kreator sebagai sumber penghasilannya. mm-mm. Nah, pertama mungkin saya nanya, eee, proses beli pembuatan video, mungkin seperti penentuan durasi, terus Uh-uh. penentuan waktu pembuatan video, atau proses editing itu kayak gimana? Mungkin bisa Ya. diceritain? Nah, sebelum saya membuat konten itu pasti sudah memikirkan riset dulu Mhm, apa saja ini. Nah, dan dari sanalah terpikirkan, oh ini kira-kira durasinya sekian. Nah, kebanyakan yang saya buat durasinya itu minimal, kalau saya ya, ya, minimal 8 menit untuk babi guling, maksimalnya itu bahkan sampai 30 menit kalau untuk babi guling kulinernya. Nah, tujuannya itu kenapa saya memperpanjang durasinya itu biar apa yang informasi yang ada dalam video itu tersampaikan ke penonton. Misalnya nih bagaimana proses pembuatannya, mhm, terus sisi menariknya apa, dan kenapa memilih bahan ini dan sebagainya yang menunjang proses pembuatan dari babi guling itu sendiri. Apalagi tadi penentuan waktu pembuatan videonya. ah, penentuan waktu pembuatannya itu tergantung sih, misalnya nih kalau misalnya panjang proses pembuatannya itu dan penjelasan dari narasumber itu panjang, otomatis durasinya itu juga panjang. Tapi saya pilih-pilih juga nih mana yang benang merahnya itu yang nanti saya upload di YouTube. Untuk editingnya juga nih, biasanya Editing. kalau pemilihan-pemilihan mana nih yang penting-penting itu, informasi yang penting untuk penonton itu, saya edit dulu. Nanti setelah selesai prosesnya itu, baru saya upload ke Di channel YouTube channel saya. YouTube. Oke. Kalau yang mengedit video itu beli sendiri atau Ya, ada yang ngebantu? kalau untuk editingnya itu saya sendiri, kebetulan saya edit dengan PC, menggunakan software Adobe Premiere. Sederhana sih kalau saya ya. Nggak tahu konten kreator yang lain itu karena animasinya banyak kan, itu bisa mempergunakan software lain selain Ya, Adobe Premiere. Kalau saya sih Adobe Premiere aja. karena udah nyaman Ya menggunakan itu nyaman. ya? Sejak dulu tuh Heeh. Adobe Premiere sama Pegas, Sony Pegas biasanya. Oh iya. Selanjutnya beli, Penghasilan ya, berarti ya kan. kayak jumlah subscriber yang dimiliki saat ini. Kalau saya sedikit ya jika dibandingkan dengan konten kreator yang membuat konten yang sama dengan saya. Kalau saat ini 662 ya, 62.000 60 subscriber. 62.000 subscriber beli ya. 62.000 subscriber. Eh, Itu masih kal sedikit hitungan. Dan perjuangannya itu berdarah-darah juga, iya, Ge. Untuk dari mencapai dari awalnya ya. 62.000 subscriber ini, aduh benar-benar bahasa itu berdarah-darah lah. Perjuangan kita, effort kita termasuk biaya loh, Ge. Iya, dari awal. Benar-benar itu.
Biayanya maksudnya alat, Mhm. eee, alat kamera, VC, tripod, apa itu sebagainya itu termasuk mikrofon, lumayan. Kalau misalnya apa, menjadi selama saya menggeluti konten kreator ini. Apalagi nih? Mungkin jarak berapa lama misalkan beli seminggu menjadwalkan berapa kali untuk penguploadan video YouTube? Iya, Misalkan seminggu 2 heeh, kali atau iya. seminggu sekali seperti itu. Sebenarnya setiap hari itu alangkah bagus ya. Mhm. Tapi karena saya terbentur dengan editing yang lama, kemudian memilah-milih juga nih mana yang pas, mana yang bagus nanti saat proses editing itu membutuhkan waktu lumayan lama. Jadi termin saya mengupload video itu kalau untuk sekarang minimal 2 hari lah, ya 2 hari. Jadi selama 2 hari itu saya fokus dulu nih, nggak apa-apa, ngedit, buat naskah dan sebagainya. Setelah itu prosesnya selesai, baru saya upload. Oke. Lanjut ke berapa lama atau berapa jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh monetisasi itu, Bi, Oke. dari YouTube-nya? Kalau misalnya untuk menghasilkan atau untuk disetujui monetisasinya itu tergantung seberapa sering kita mengupload. Misalnya nih, bukan seberapa sering sih, meskipun satu, kalau misalnya views-nya meledak, itu secara otomatis kita mendapatkan jam tayang, kita mendapatkan subscriber. Itu nggak bisa ditentukan sih kapan cepat atau lambatnya. Itu tergantung dari hoki-hokian juga sih sebenarnya. Kalau saya pribadi dulu benar-benar berjuang, nggak ada hoki-hokiannya sama sekali. Semakin banyak kita mengupload, jadi jam tayang itu semakin bertambah. Otomatis subscribernya juga mengalir. Jadi tergantung dari jumlah views-nya. Ya, jumlah views. Kalau views-nya boom, nanti akan mengikuti Oh, nih, iya. si subscribernya ini. Seperti itu. Mungkin lanjut ke mekanisme monetisasi di YouTube tuh yang beli tahu seperti apa? Mungkin yang pertama tuh bagaimana proses pendaftaran channelnya biar dapat dimonetisasi seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, syarat untuk monetisasi itu adalah memiliki 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, jika semua terpenuhi, maka kita bisa mengajukan untuk channel kita agar dimonetisasi. Nah, di saat menunggu proses persetujuan inilah yang memakan waktu yang cukup lama. Nah, tanda channel kita sudah disetujui untuk bisa dimonetisasi ini, kita nanti dikirimkan surat cinta lah istilahnya. Surat cinta dari YouTube yang berisi PIN. Nah, dari PIN itulah nanti kita menandakan channel kita akan sudah bisa menghasilkan uang. Nah, lanjut nih untuk penghasilannya, Bli, dari awal mulai sampai sekarang menjadi konten creator itu mungkin di rate berapa gitu penghasilannya? Iya. Kalau dari saya sendiri, jika dibandingkan ya dengan konten kreator lain yang memiliki konten yang sama, jauh. Kalau saya intinya begini, kalau di YouTube itu sudah bisa kalau misalnya mencapai 100 dolar, itu sudah bisa mendapatkan gaji. Nah, itu minimal dari penggajiannya itu. Jadi intinya minimalnya itu 100 dolar. 100 dolar kalau dikurskan berapa ya? Kurs 14.500 kalau bisa dibilang. Jadinya 1,3 sekian. Dari 1,3 sampai sekian gitu lah. Berarti penghasilan itu ditransferin langsung gitu, Bli, ya? Dari setiap bulannya? Jadi kalau misalnya kita sudah memenuhi ambang batas minimal pendapatan dari YouTube itu, nanti gajinya itu bakal ditransfer ke rekening yang sudah kita daftarkan melalui Google AdSense-nya itu. Oke. Ada lagi nih. Ya. Ini lanjut ke motif dari pembuat konten kreator YouTube itu sebagai penyebaran informasinya, Bi. Nah, pertama alasan memilih YouTube sebagai media publikasinya tuh apa pertimbangan dibeli untuk memilih YouTube? Kan sekarang tuh ada banyak TikTok, Instagram, ya. Motif saya untuk apa tadi? Lupa saya. Memilih YouTube sebagai media publikasi. Memilih YouTube sebagai media publikasi itu karena jangkauan YouTube-nya luas. Pasti karena jangkauannya luas, ditontonnya, peluang untuk ditonton banyaknya itu lebih banyak juga. Tanpa mengesampingkan sosial media lain ini, kayak TikTok, kayak sosial media Instagram, itu juga jangkauannya luas. Tapi kalau menurut saya pribadi, YouTube lebih bisa sebagai wadah untuk menyampaikan informasi secara panjang. Karena durasi dari video di YouTube itu kan nggak
terhingga ya, Iya, sampai berjam-jam pun bisa. Nah, itulah alasan saya kenapa memilih memilih YouTube sosial media YouTube sebagai media publikasi. seperti itu. Mungkin menurut Bli apa sih keunggulan YouTube dibanding media lainnya? Ya, Oke, itu tadi. selain yang Oke. tadi ya. Selain yang tadi ya. Ya, tadi kan ada jelasin Oke. tentang Sebenarnya setiap sosial media, platform sosial media itu mm, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. mm, Nah, di YouTube sendiri kalau menurut saya itu kelebihannya kita bisa menyampaikan informasi secara lebih detail lagi karena durasinya itu bahkan sampai berjam-jam begitu. Jadi informasi yang kita sampaikan ke penonton itu bisa lebih banyak. Nah, kemudian kelebihan lain ya bisa menghasilkan uang, menghasilkan. making money dari YouTube sendiri Heeh, gitu. Nah, kalau setahu saya di sosial media lain pun bisa, tapi kan ada persyaratannya ya. Kalau persyaratannya persyaratan di YouTube berbeda. itu kan hanya 1.000 subscriber Mm, dan 4.000 jam tayang. Nah, kalau di sosial media lain, di platform lain itu saya nggak tahu oke. apalagi gitu. Mungkin selanjutnya itu di titik mana nih channel Beli itu mulai ada perkembangan dari kan Beli mulai pasti dari nol kan. Heeh, Nah, dari titik mana channel YouTube Beli ini mulai mengalami menunjukkan perkembangan perkembangan. yang signifikan? Oke. Sebuah channel mengalami perkembangan itu biasanya dari video yang booms. Artinya video yang banyak views-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu, banyak menonton, otomatis si subscriber-nya ini mengikuti. Nah, dari sanalah secara tidak langsung bakal memberikan efek yang positif terhadap channel kita. Oh iya. Selanjutnya apa saja perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah channel Beli itu mulai berkembang? Ya. Perbedaannya sudah pasti kalau misalnya hmm, nggak berkembang itu kita nggak dapat gaji. Ya. Kalau berkembang dapat gaji. Nah, itulah kalau misalnya nggak berkembang belum dapat penghasilan. Kalau misalnya sudah berkembang pasti dapat penghasilan. Nah, dan otomatis subscriber kita juga bertambah. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja Itu aja ya. pertanyaan dari Hmm. kita. Ini jurusan apa nih berarti? Agribisnis. Agribisnis ya. Agribisnis di Oke, pertanian. sekarang semester berapa nih? Semester 6 jalan ke-7. Oh, semester Udah 6 liburan jalan ke 7. liburan di semester 6. Oke, terima kasih buat Windy Iya, untuk waktunya dan sudah datang ke rumah saya sharing dengan sharing-sharing. saya seputar konten kreator yang pengalaman saya sebagai konten kreator. Dan semoga apa yang disampaikan oleh saya tadi juga bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat dalam membuat konten di channel YouTube kalian masing-masing gitu ya, Ge. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.